holiday worship kita. Jadi kita mau nikmatin lagi kasih-Nya, janjinya, hadirat-Nya lagi pagi ini. Saya akan mute semua sehingga tidak ada lagi noise atau echo, tetapi terus continue untuk worship di tempat Anda masing-masing. Dan ada satu ayat yang akan saya bagikan lagi di Mazmur 81 ayat 1 dari TPT. Tuhan menyanyi untukmu membuatku kuat. Jadi aku akan terus bersorak-sorai dengan sukacita kepada Allah Yakub pembelaku. Let's worship God. Silakan Pak Hendra. Makasih Ibu. Mari kita datang menyembah Tuhan Yesus. Siapkan hati dan jiwa kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Thank you for your love in me. Thank you for you always will. You are the one I love. You are my living God. Thank you for your love in me. Thank you for you always will. You are the one I love. You are my living God. You're so beautiful, wonderful, marvelous. You are. You're so beautiful, wonderful. You are. Oh, you are. You're so beautiful. You're so beautiful. Thank you for your love in me. Thank you for you always will. You are the one I love. You are my living God. Thank you for your love in me. Thank you, Jesus. Thank you for you always will. You are the one I love. You are my living God. You're so beautiful, wonderful, marvelous. You are. You're so beautiful, wonderful. You are. Oh, you are. You're so beautiful, wonderful, marvelous. You are. You're so beautiful, wonderful.
you are. Oh, you are. You're so beautiful. You're so beautiful. We love you, Lord. Hallelujah. So beautiful, wonderful, marvelous you are. You're so beautiful, wonderful you are. Oh, you are. You're so beautiful. You're so beautiful. Thank you for your love in me. Thank you for you always will. You are the one I love. You are my living God. Thank you for your love in me. Thank you for you always will. You are the one I love. You are my living God. You're so beautiful, wonderful, marvelous
kasih Pak Hendra sudah mengingatkan kita semua bahwa yang terutama atau paling utama di dalam hidup ini yaitu nama Tuhan Yesus Kristus dan kasih-Nya kepada kita sehingga kita dapat juga mengasihi Dia. Kita adalah makhluk yang luar biasa, manusia yang diciptakan dalam kasih yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain. Selamat pagi saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semua kembali. Welcome back to Saturday Corporate Worship. Semua kita pasti memiliki memori yang indah bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk selalu mengingatnya karena memori kesaksian yang indah tersebut pasti membangkitkan iman percaya kita. Sayangnya beberapa orang memiliki kebiasaan mengingat masa lalu yang buruk. Mereka ingat tuh misalnya saat garasi mereka kemasukan maling misalnya, atau kejadian-kejadian buruk lainnya. Oh ya, mereka ingat hari itu bos saya datang dan tidak in the mood. Lebih baik kita menyimpan good memory daripada bad memory. Good news daripada bad news. Pemazmur di bawah ini memiliki memori yang indah bersama dengan Tuhan. Dan dia mengingatnya kembali. Khususnya di tengah tantangan dan rintangan yang datang menghadap. Inilah yang hendak aku ingat, kata pemazmur. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mazmur 42 ayat 4, bahasa Indonesianya ayat 5. Saudara, kemarin saya membaca sebuah kesaksian seorang hamba Tuhan yang bernama Ed Murphy yang sangat amat memberkati saya dan saya coba ceritakan kepada saudara. Setelah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di usia yang sangat dini 14 tahun, Ed kemudian mengambil keputusan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk masuk ke dunia misi. Dan untuk memperlengkapi dirinya, dia pun pergi ke sekolah di Baylor University. Tetapi sewaktu keluarga Katoliknya mendengar bahwa dia mau masuk ke Bible School Protestan, mereka memanggilnya dan memberikan peringatan bahwa kalau dia bersikeras masuk ke sekolah Alkitab tersebut, maka dia tidak akan diterima lagi sebagai anak. Bahkan mamanya sendiri berkata bahwa kalau dia tetap pergi, berarti dia tidak boleh pulang menginjak rumah ini lagi. Wow. Tetapi karena adanya pimpinan Roh Kudus, Ed akhirnya tetap ke Bible School. Setelah hampir selesai tahun pertama, dia pun bekerja di musim panas untuk mencari uang, membayar uang sekolahnya. Tetapi rupanya dia masih short atau kurang $60. Sebelum dia ikut ujian akhir, dia harus melunasi kekurangan tersebut. Kalau nggak boleh. Dan dia telah mencoba dengan berbagai cara untuk cari duit, tetapi tetap aja belum cukup, unfortunately. Akhirnya dengan terpaksa, Ed menulis surat ke mamanya. Mama, saya tahu kamu tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Tetapi saya merasa dipimpin Tuhan untuk melakukan hal ini. Sekarang saya ada kesulitan. Saya kurang $60 untuk membayar uang sekolah. Dan saya harus bayar dulu sebelum saya ikut ujian akhir. Mama kan sudah pernah menolong saya. Dan saya lagi pikir nih, mungkin nggak Mama akan mengalah dan tolong lagi saya. Saya akan bayar balik sebelum akhir musim panas ini. Ibunya pun menulis balik ke Ed. Nah, pada saat kamu meninggalkan rumah ini, pergi ke sekolah Alkitab Protestan,
Saya sudah bilang bahwa kamu tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Saya tidak mau berurusan dengan kamu lagi. Jikalau kamu terus di dalam iman Protestan. Waktu itu kamu yang bilang ke mama bahwa Tuhan kamu akan memelihara kamu. Nah, sekarang kamu ada masalah. Kok kamu balik ke mama? Jikalau Tuhan kamu benar-benar seperti apa yang kamu pernah katakan, biarkanlah dia yang menyelesaikan masalah kamu. By the way, saya akan ada di Los Angeles akhir minggu ini. Kamu yang ambil keputusan, nak. Apabila kamu belum dapat uang yang kamu perlu, kamu drop out saja, keluar dari sekolah. Mama ada di alamat ini. Kalau kamu mau pulang sama mama, datanglah ke alamat ini. Dan yakinkan mama bahwa kamu sudah drop out, keluar dari kebodohan ini. Wah, ini sebuah ujian yang sangat berat buat Ed. Ed pun berdoa dan minta Tuhan cukupkan. Tetapi rupanya sampai dengan hari yang telah ditentukan untuk ujian, uang tetap belum ada. Akhirnya Ed membereskan kopernya, telepon mamanya, dan bilang bahwa dia akan bertemu dengan mamanya dan pulang ke rumah papa mama. Pada saat dia keluar pintu dengan kopernya, dekan pendidikan dari sekolah tersebut mencegat dia, serta meminta Ed untuk ke kantornya sebentar. Ed pun masuk ke kantor dekan dan dekan berkata, "Berapa utang kamu ke sekolah?" Ed menjawab, $60, Pak. Dekan berkomentar lagi, "Well, aneh ya. Saat kamu jalan keluar tadi, saya sedang membaca slip ini yang bertuliskan nama kamu. Dan slip ini bilang bahwa kamu masih ada kredit $40. Ed pun menjawab, "Pak, pasti ada yang salah deh. Saya tidak tahu menahu akan hal itu. Saya cuma tahu bahwa saya utang $60. Kemudian sang dekan pun meminta bagian keuangannya untuk double check lagi. Dan rupanya pada pagi hari tersebut ada uang, maksud saya ada orang tanpa nama mengirimkan $100 untuk diberikan kepada Ed Murphy. Pada saat Ed kemudian bertemu dengan mamanya, mamanya berkata, "Well, nak, kamu sudah melepaskan iman Protestan kamu kan?" Ed menjawab, "Tidak, mama." "Loh, kamu kan tidak bisa balik ke sekolah lagi," sambung mamanya. "Saya bisa," jawab Ed. "Tuhan telah menyediakan." Dia tidak hanya menyediakan $60, tetapi Tuhan kasih tambahan $40. Mama Ed tidak menjawab satu patah pun. Dia berputar, keluar pintu, dan pulang ke rumah. Tetapi 2 weeks after that, 2 minggu kemudian, mamanya menulis surat ke Ed. "Ed, mama ingin mengenal Tuhan kamu." Di dalam perjalanan Ed, di saat dia mengalami tantangan dan rintangan dalam hidupnya, dia mengingat kembali pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, memori yang indah, dan ini adalah salah satu ceritanya. Ingatlah saudara akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kita. Khususnya di tengah pandemi yang membuat kita banyak mengalami perubahan dan adjustment, tantangan dan rintangan. Ingat bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia telah hidup di dalam hati kita. Saya tutup dengan Mazmur pasal yang sama, 42 ayat yang ke-11 bahasa Indonesia 12. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kesetiaannya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana dan selalu mengingatkan kami untuk mengingat akan Engkau yang setia, yang baik, dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, anugerah-Mu yang berlimpah
serta belas kasihan-Mu yang tidak mengenal batas. Untuk kami semua, untuk seluruh jemaat-Mu, untuk semua yang menonton dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor buat firman-Nya yang luar biasa hari ini. Mari saudara kita mau masuk di dalam doa pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, di rumah, di tempat masing-masing, saudara bisa berdoa. Apapun juga pergumulan saudara pada pagi hari ini.